Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil kabir al-latifil khabir al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur harus kita hadirkan di setiap saat. Rasa syukur ketika kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Walaupun suasana sekarang ini dengan ujian wabah COVID-19 di mana memaksa kita untuk senantiasa beribadah melalui masjid, beribadah dari rumah, bekerja melalui rumah, belajar pun melalui rumah. Mudah-mudahan hal ini menambah kita semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat terbesar dalam kehidupan kita ini kalau kita memiliki lidah yang pandai bersyukur. Di tengah kesulitan masyarakat kita sekarang ini, kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ada beberapa hal yang harus kita selalu ingat. Di dalam salat-salat kita seringkali ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami minta pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di sela-sela di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, katakan aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di samping usaha kita di dalam memutus rantai COVID-19 ini, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita menghadapi suatu persoalan, setiap kali kita menghadapi suatu masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, hendaklah berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan memasuki neraka jahannam dalam keadaan yang hina dina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak dapat kita atasi dengan kemampuan otak kita, tidak dapat kita atasi dengan kemampuan finansial kita, tidak dapat kita atasi dengan kemampuan fisik kita, tetapi dengan mudahnya dapat diatasi dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sekali banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita banyak persoalan-persoalan hidup ini yang tidak mampu kita atasi dengan kemampuan finansial kita,
Tidak mampu kita atasi dengan kemampuan fisik kita, tidak mampu kita atasi dengan kemampuan otak kita, tetapi dengan mudahnya dapat diatasi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kalau doa ini adalah merupakan mukhul ibadah, intisari daripada ibadah. Orang-orang yang tidak mau merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, barang siapa yang tidak pernah merengek memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah, Allah murka kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangankan kita menghadapi persoalan yang besar di dalam hidup dan kehidupan kita ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kalau tali sepatu kita putus, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita senantiasa connect kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pribadi kita ini senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Allah senang kalau senang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diminta, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita lakukan di tengah wabah COVID-19 ini, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di satu sisi kita ini senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi yang lain kita ini manusia biasa, seringkali melakukan kesalahan, seringkali melakukan khilaf, seringkali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak pernah putus, walaupun dengan sedetik pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, namun betapa bodohnya kita kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, setiap kali kita melakukan maksiat, setiap kali kita melakukan kesalahan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesempatan itu kita sia-siakan. Alangkah bodohnya kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa zalimnya kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita lalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah zalimnya kita, ma'asyiral muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Saatnya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan semacam ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah bangga, Allah senang manakala seorang hamba melakukan maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Allah bangga, terbuka tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga terhadap hambanya yang setiap kali melakukan kemaksiatan, setiap kali melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang pernah kita lakukan, Allah senang, Allah bangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa dan istighfar nggak boleh lepas dalam kehidupan kita ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita
Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengatakan, dulu kami punya dua tameng ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, kata Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu azab ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua ini lidah kita basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum sementara Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan satu azab sementara lidah kita basah dengan istighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan-persoalan hidup kita yang tidak mampu kita atasi dengan kemampuan akal kita, dengan kemampuan finansial kita, dengan kemampuan fisik kita, tetapi dengan mudahnya dapat diatasi dengan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.